Assalamualaikum, halo bosku, jumpa lagi dengan saya. Nah bosku, kali ini kita akan membahas 30 soal TWK terbaru plus pembahasannya dan juga ada bonus materi TWK. Raih top skor, kuasai CPNS. Nah bosku, sebelum kita memasuki pada soal TWK ini perlu diingat kembali bahwa TWK ini passing grade-nya 65. Memang benar passing grade-nya terbilang yang paling kecil di antara TIU dan TKP, tetapi jangan dianggap remeh karena TWK ini pada tahun 2019 kemarin banyak yang terjegal. Mungkin salah satu alasan mereka karena passing grade-nya kecil sehingga mereka memandang sebelah mata. Padahal itu yang bisa bikin mereka lalai dan mereka beberapa orang bisa terjegal. Terkait dengan itu 65 poin artinya bosku soal amannya itu 13 nomor, 13 buah, 13 dikali 5, 65. Akan tetapi menurut kami bosku jangan ambil jalur amannya saja, tetapi usahakan top skor atau meraih peringkat tertinggi pada kloter formasi bosku. Kita ketahui bersama bahwa setiap perekrutan CPNS formasi itu semakin sedikit sedangkan pelamarnya semakin banyak. Artinya kompetisi setiap tahun itu semakin tinggi, maka diharapkan bosku harus atur strategi dengan baik. Kemudian juga apabila dalam pembacaan soal dan opsinya saya terlalu cepat, maka mohon diatur di pengaturan YouTube bosku sesuai dengan kebutuhan bosku. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila terlalu lambat maka mohon diatur sesuai kebutuhan bosku. Oke, kita masuk pada soal pertama. Bramasta setiap hari pergi ke tempat kerja dengan mengendarai sepeda motor. Suatu hari karena sudah terlambat, dia nekat melanggar rambu lalu lintas dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan karena dompetnya tertinggal di rumah, serta mengambil jalur yang berlawanan arah. Sikap Bramasta merupakan pelanggaran Pancasila keberapa? Apakah A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, atau E. Sila ke-5? Nah, untuk bosku yang ingin menjawabnya silahkan di pause dulu, dijeda dulu. Dan jawabannya adalah ya, benar sekali bosku, jawabannya E, sila kelima. Pelanggaran terhadap sila kelima, khususnya pada butir ke-8, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Contoh pengamalannya, turut mengampanyekan prioritas kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, atau jika belum bisa, maka kita mulai dari yang terkecil seperti mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Nah bosku ya, bagaimana? Jadi jawabannya sila kelima, khususnya pada butir ke-8. Next. Nomor 2. NKRI merupakan termasuk salah satu negara maritim yang tidak semua negara di dunia ini memiliki garis pantai. Bahkan ada beberapa negara. Nah bosku, ini sengaja saya baca. Kalau untuk bosku pada saat hari H-nya, pada real di ujian CAT-nya, maka karena ini termasuk agak panjang, sedangkan kita harus mengatur manajemen waktu, maka usahakan bosku langsung baca pada poin pertanyaannya. Nah kalau kita langsung poin kan ini ada kecuali. Bisa jadi pada soal CAT itu kata kecualinya tidak di underlining, tidak digaris bawahi, tetapi bosku harus hati-hati dan fokus agar tidak salah menjawab. Karena ini masih latihan, maka akan saya baca dari atas perlahan-lahan sampai opsinya. Saya ulang kembali, NKRI merupakan
termasuk salah satu negara maritim yang tidak semua negara di dunia ini memiliki garis pantai. Bahkan ada beberapa negara karena posisi geografisnya tidak memiliki garis pantai sama sekali. Indonesia diapit di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa lengkapnya. Menurut UUD 1945, pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka negara mempunyai kewajiban sebagai berikut, kecuali apakah A. mencegah segala tindak dari pihak manapun yang bisa menghilangkan hak rakyatnya dan menikmati kekayaan alam. Nah, ini malah benar ya bosku ya. B. melindungi dan menjamin hak rakyat yang terdapat di dalam kekayaan alam yang dapat dihasilkan secara langsung dan dinikmati oleh rakyat. Nah, ini sebenarnya malah tujuannya. Otomatis sudah pasti AB kan. C. melakukan eksploitasi alam secara berlebihan tanpa ada usaha menyeimbangkan ekosistemnya untuk kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kita keep dulu, kita simpen dulu. D. segala bentuk pemanfaatan bumi dan air dan hasil yang diperoleh dari alam digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Atau E. mencegah dari adanya usaha perusakan sumber daya alam dan kekayaan alam. Nah, bosku, sudah terang sekali jawabannya, bahwa jawabannya adalah C, yaitu melakukan eksploitasi alam secara berlebihan tanpa adanya usaha menyeimbangkan. Nah, bahkan ini berlebihan ininya malah merusak ekosistem yang jangka panjangnya, malah itu berbahaya ya bosku. Untuk apa kita mangrove itu, tapi jangka panjang anak cucu kita bahkan generasi terus-terusnya itu tidak bisa menikmati alam kita yang indah ini yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Makanya jawabannya karena dia ada kecuali, jadi C. Kemudian perlu diingat kembali bahwa harus hati-hati, jangan buru-buru, kalem aja tetapi tepat sasaran. Jika soalnya panjang, saya ulang lagi, bosku langsung pada poin pertanyaannya. Kalau sudah ada poin pertanyaannya, maka nanti kan ada proses, oh ini kemungkinan akan mengarah ke sini. Maka jika waktunya sempat maka boleh, tapi kalau terlalu panjang bisa menghabiskan beberapa menit, lebih baik di skip saja, tinggalkan soal itu. Karena pasti di depan soal-soal berikutnya itu ada pertanyaan dan jawabannya itu yang penyelesaiannya hanya membutuhkan beberapa detik. Jadi tidak usah penasaran dengan yang terlalu panjang, di skip saja dulu. Kita selesaikan yang mudah-mudah, yang soalnya pendek-pendek, yang bisa beberapa detik, 5 detik atau bahkan 10 sampai 20 detik bisa terselesaikan. Kalau masih ada waktu lagi, baru kita kembali pada soal yang kita tinggalkan itu. Nomor 3, Pak Saleh mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada pemilu 2014. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk keikutsertaan: A. kebijaksanaan, B. permusyawaratan, C. perwakilan, D. keadilan, E. kerakyatan. Nah, bosku, silahkan dijeda. Ya, yang benar adalah C. perwakilan. Mencalonkan diri merupakan peran serta masyarakat dalam hal menjadi wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Jadi artinya mencalonkan caleg, salah satunya caleg itu untuk jadi wakil rakyat, artinya menyampaikan aspirasi rakyat. Jadi para anggota dewan itu salah satu desk jobnya yaitu menampung aspirasi rakyat, kemudian pada sesuai SOP-nya ya disampaikan aspirasi itu untuk kemaslahatan bersama. Nah, kita kembali lagi, sehingga keikutsertaannya adalah sebagai perwakilan, artinya mewakili rakyat kecil, mewakili rakyat Indonesia yang khususnya pada dapil pilihan caleg atau anggota dewan tersebut, ataupun secara luas seluruh rakyat Indonesia.
Nomor 4, Abdul adalah WNI yang tinggal di Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Sebelum ada pandemik COVID-19, ia bekerja sebagai karyawan sebuah mal terbesar di Lampung. Kini ia dirumahkan dan sudah 3 bulan tidak bekerja. Alhasil ia tidak memiliki pendapatan dan kehidupannya di bawah standar kelayakan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan berupa makanan pokok untuk memenuhi kebutuhannya selama pandemik berlangsung. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai wujud pengamalan amanat UUD 1945, yaitu A. Pasal 26 ayat 1, B. Pasal 26 ayat 2, C. Pasal 27 ayat 1, D. Pasal 27 ayat 2, E. Pasal 27 ayat 3. Nah, ini terkini ya bosku, terupdate, bahwa sengaja kita sajikan soal-soal terupdate agar bosku siap pada ujian CAT tahun ini. Dan jawabannya adalah D. Pasal 27 ayat 2. Isi pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, jadi ini ya bosku ya. Clear? Oke, next. Nomor 5. Kepala BIN Papua, Brigjen I Gusti Putudani, gugur akibat ditembak kelompok teroris OPM di Papua. TPNPB OPM yang mengklaim telah melakukan penembakan tersebut. Kejadian bermula saat Satgas BIN bersama TNI Polri melakukan kunjungan ke Kampung Dambet, Distrik Boega, Papua. Patroli tersebut rutin dilakukan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Tindakan kelompok teroris OPM tersebut melanggar sila ke... Nah, apakah A 1, B 2, C 3, D4 atau E5? Silakan bosku. Dan jawabannya adalah B. Sila kedua. Kenapa sila kedua? Karena konteks soalnya tentang tindakan yang dilakukan teroris. Seperti teks pada soal tindakan yang dilakukan ialah menembak seorang WNI, seorang warga negara kita Indonesia yang kebetulan berprofesi sebagai TNI, yang jelas melanggar sila kedua. Kalau pada beberapa tahun yang lewat ada dokter, ada perawat, ada tenaga kesehatan, bahkan ada pendeta. Nah, itu melanggar sila kedua ya bosku. Nah, selanjutnya, jika konteks soalnya bertanya tentang TNI yang menjaga keutuhan serta kedaulatan NKRI, baru jawabannya sila ketiga, yaitu yang persatuan ya. Tapi ini sila kedua. Nah, jika kita ulas lebih dalam lagi, sebenarnya ini bukan hanya melanggar Pancasila, tapi juga secara hukum internasional juga sudah dilanggar ya bosku. Mudah-mudahan OPM ini segera sadarlah kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Nomor 6. Arya Saloka ternyata termasuk bijak dalam menggunakan penghasilannya. Memiliki gaji besar, Arya Saloka memilih untuk tidak hidup foya-foya. Arya mengaku tidak memiliki keinginan yang neko-neko. Dia justru memilih untuk menabung. Enggak dapat apa-apa, ditabung aja uangnya, kata Arya Saloka. Seperti dikutip Okezon dari Star Pro Indonesia, Rabu 17 bulan 2 2021. Terlebih pria 21 tahun tersebut mengaku tidak suka belanja barang-barang mewah, sehingga dirinya memilih untuk menggunakan uang tersebut memenuhi kebutuhan keluarga dan masa depan anak. Makanya nabung, karena emang gak suka belanja aja. Saya sih gak kenal merek karena dikasih tahu orang aja, pungkasnya. Arya pun kemudian membahas terkait berkah yang didapatkan usai membintangi sinetron Ikatan Cinta. Dia justru menilai terkait rezeki ialah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sikap Arya Saloka yang kini populer dengan nama Mas Aldebaran merupakan cerminan dari sikap pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bosku ingat kalau soal panjang langsung poinnya dulu, baru dibaca secara pelan-pelan, maksudnya secara semuanya, baru bisa mendapatkan jawabannya. Dan jawabannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah jelas cerminan sikap Arya ialah wujud dari pengamalan sila kelima. Oke, clear. Next, nomor 7. Indonesia terlibat dalam misi perdamaian PBB. Sesuai pembukaan UUD 1945 alinea keempat, salah satu tujuan negara yakni menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dikutip dari PBB dan organisasi internasional tahun 2018, keterlibatan Indonesia sejak tahun 1957 telah diakui berbagai pihak. Indonesia diberi kepercayaan oleh PBB untuk mengirim personil keamanan terbaiknya dalam menjalankan misi pemeliharaan perdamaian. Pasukan tentara, kepolisian, dan sipil. Indonesia dikenal dengan kontingen Garuda ke luar negeri, merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, sekaligus bentuk pengamalan Pancasila, khususnya sila ke A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 1, D. 4 dan 5, atau 5. Nah, jadi ini politik Indonesia yang di luar negeri itu bebas aktif. Nah, jadi apa jawabannya? Ya, jawabannya B. Sila kedua dan sila ketiga. Sudah jelas kegiatan yang dilakukan Indonesia pada soal ini wujud dari pengamalan Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang sila ketiganya persatuan Indonesia. Jika kita ulas lagi, pada butir-butirnya itu tercermin pada soal ini ya bosku. Nomor 8. Nah bosku, ini soal multiple choice atau pilihan berganda. Pada 2019 kemarin juga saya pribadi dapat soal seperti ini ya bosku. Jadi ada beberapa nomor. Nah ini kita sajikan sengaja agar bosku terbiasa, tidak kaget lagi, dan siap untuk mendapatkan raihan top skor yang tinggi. Perhatikan beberapa upaya berikut. 1. Membuka praktek dokter untuk rakyat Nusantara. Nah kalau panjang bosku ingat poinnya langsung ya, tapi ini karena latihan kan. Nomor 2. Membuat tulisan-tulisan berisi kritik kepada pemerintahan Belanda. 3. Membuat tempat berkumpul dan bertukar pikiran untuk para tokoh pergerakan nasional. 4. Mengumpulkan dana untuk menolong pemuda-pemuda cerdas yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Nomor 5. Membentuk gerakan bernama Gerakan Kesatuan Alap-Alap yang bertugas menyediakan makanan untuk tentara garis depan. Pada masa pergerakan nasional, para tokoh organisasi menunjukkan semangat kebangsaan. Upaya yang dilakukan Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai wujud semangat dan komitmen kebangsaan terdapat pada nomor berapa? Apakah A. 2, 3, dan 4, B. 1, 2, dan 3, C. 1, 4, dan 5, D. 3, 4, dan 5, E. 2, 3, dan 5. Nah jadi ada beberapa nomor kan, namanya pilihan berganda. Nah, jadi jawabannya adalah B, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Jadi pada zaman dulu itu yang dilakukan Dr. Cipto yaitu membuka praktek dokter untuk rakyat. Jadi dia membantu rakyat kita yang sakit dengan mengobatinya, merawatnya, untuk mengurangi beban rakyat kita memang yang sedang tertimpa penjajahan juga. Kemudian membuat tulisan-tulisan berisi kritik kepada pemerintahan Belanda, artinya aktif melakukan kritik kepada pemerintahan Belanda. Kemudian 3, membuat atau menyediakan tempat berkumpul dan bertukar pikirannya atau untuk diskusi lah mereka para tokoh itu untuk merencanakan tindakan selanjutnya untuk meraih kemerdekaan. Dan alhamdulillah kita yang sudah sekian puluh tahun ini menikmati
hasil dari pergerakan mereka, hasil dari perjuangan mereka. Mudah-mudahan mereka ditempatkan sisi yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa. Nomor 9, kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, dan agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia perlu disikapi secara positif sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi modal besar untuk membawa bangsa ini maju sejajar dengan negara lain, serta memperkaya khasanah budaya dan pengetahuan melalui proses penyerbukan silang antar budaya, cross-cultural fertilization. Hal tersebut merupakan tujuan nasionalisme yang didasarkan pada A. Pandangan hidup bangsa, B. Kepribadian bangsa, C. Perjanjian luhur bangsa, D. Semangat gotong royong, atau E. Dasar negara. Ya, bosku. Dan jawabannya adalah D. Semangat gotong royong. Ada dua tujuan nasionalisme yang disasar dari semangat gotong royong, yaitu tujuan ke dalam dan kedua keluar. Tujuan ke dalamnya itu apa? Yaitu kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama yang menjadi ancaman keutuhan yang mewarnai kebangsaan Indonesia tidak boleh dipandang sebagai hal negatif. Artinya perbedaan suku, budaya, etnis, agama, kepercayaan dan lainnya itu jangan dijadikan untuk perpecahan. Nah, ya kan? Tidak boleh dipandang sebagai hal negatif yang menjadi ancaman keutuhan bangsa. Jangan. Justru sebaliknya, hal itu perlu disikapi secara positif sebagai limpahan anugerah karunia dari Tuhan yang saling memperkaya khasanah budaya bangsa kita, yang malahan makin mempererat persatuan bangsa kita melalui proses penyerbukan budaya. Artinya walaupun kita berbeda budaya, beda suku, etnis, agama, itu jangan kita jadikan untuk pemicu pemecahan, pemicu terpecah belahnya bangsa, tetapi saling menghargai, tenggang rasa, saling menghormati, bahkan untuk mempererat persatuan kita. Karena keanekaragaman budaya, etnis, agama, dan lain sebagainya itu tidak semua negara memiliki seperti yang ada di Indonesia. Kita syukuri ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Malahan toh kita juga memang masih satu rumpun, satu nenek moyang. Kalau perihal beda agama, beda itu kan masalah pribadi dengan Tuhannya. Kita positifnya kita sesama manusia, sesama umat manusia, sama hamba Tuhannya. Jadi harus saling harga menghargai. Jangankan kita sebagai manusia, hewan pun yang tidak memiliki akal, mereka bisa hidup damai, hidup berdampingan. Apalagi kita manusia yang memiliki akal pikiran. Karena ini penting, perlu ditanamkan. Makanya pemerintah itu dengan melakukan salah satu ujian CAT ini juga untuk mengukir atau memahat di hati para calon ASN ini, calon CPNS ini, agar benar-benar meresapi sesuai dengan soalnya TWK, tes wawasan kebangsaan. Artinya bukan sekadar tes, tapi akan dibawa ketika mereka menjadi PNS, diterapkan kepada masyarakat, lingkungan, individu, keluarga. Nah, salah satu tujuannya itu. Nah, kemudian kembali lagi, tujuan yang keluar yaitu nasionalisme Indonesia merupakan nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan universal. Nah, kan ini. Jadi ke dalam secara spesifiknya itu yang keluarnya secara universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia. Ya, bosku, next. Nah, ini panjang, bosku, ingat. Nah, ini sengaja kita sajikan, kita ambil dari surat kabar agar bosku juga bisa berlatih, meningkatkan jam terbangnya nanti pada CAT, bosku. Karena memang pada TWK ini unik, dia ada isu-isu politik, isu-isu nasional itu yang hangat, yang terupdate, itu bisa dimasukkan mereka para pembersoalnya sengaja untuk dimasukkan ke dalam soal CAT. Nah, dan ini juga kalau mau cerita sedikit bahwa pada waktu 2018 juga saya dapat ini. Pada 2018 persis saya dapatkan seperti ini. Nah, karena saya
ya namanya manusia keterbatasan pengetahuan juga, saya tidak mengikuti apa yang berita itu, saya tidak bisa menjawabnya. Tapi karena saya tidak bisa menjawab, saya penasaran, setelah ujian saya cari, saya searching, oh ternyata ini. Dan pada 2019 kemarin kembali lagi mendapatkan soal sejenis ini, tetapi dibalik. Kalau waktu 2018 persis yang ditanyakan singkatannya, pada 2019 singkatannya dijabarkan, yang ditanya adalah kepanjangannya. Nah, oke, kita baca ya. Kontak tembak terjadi antara TNI Polri dengan KKB Papua di Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Kamis, tanggal 6 bulan 5 2021 yang lalu. Sehari setelahnya situasi terpantau kondusif, bahkan warga setempat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Pantauan personil Humas dan Binmas Noken Ops Nemangkawi, tidak ada pengungsian warga di lokasi pasca kontak tembak. Petugas berangkat dari kantor Polsek Ilaga menuju pasar tradisional Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak pada Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Halo Pak Heri. Kabupaten Puncak pada Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Tiba di pasar, personil langsung memantau aktivitas masyarakat di pasar Ilaga dan puskesmas tempat. Sistem pertahanan yang menyeluruh untuk melindungi kesatuan dan kedaulatan NKRI dari gangguan-gangguan terorisme di negeri ini ataupun dari luar. Komponen sistem pertahanan terdiri dari militer, TNI dan Polri, termasuk komponen utama, dan non-militer, rakyat Indonesia, menjadi komponen pendukung. TNI berfungsi sebagai alat pertahanan NKRI, sedangkan Polri berfungsi mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, apa singkatan dari sistem pertahanan yang dianut negara Republik Indonesia? Apakah A. Sinahan Kamrata Papua, B. Siskamling, C. Sistem Alutsista, D. Sishan Opsus TNI Polri, atau E. Sishan Kamrata? Dan jawabannya adalah E. Sishan Kamrata. Sishan Kamrata adalah singkatan dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI Polri sebagai kekuatan utama dan rakyatnya sebagai kekuatan pendukung. Oke, clear. Next. Nomor 11. Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah, makna desentralisasi adalah A. Pembagian tugas pemerintahan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. B. Pelimpahan tugas kepada daerah untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan. C. Pendelegasian wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. D. Penyerahan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. E. Penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Dan jawabannya ya benar sekali, D. Penyerahan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sudah jelas makna dari desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing. Jadi kalau yang dulu segala sesuatunya diatur oleh pemerintahan pusat, tapi mulai beberapa tahun sejak ini diterapkan makna desentralisasi. Nomor 12. Dalam buku Mengenang Bung Hatta, mantan sekretaris pribadi Bung Hatta, Iwang Sawijaya menulis, semasa Bung Hatta wakil presiden, sering pada akhir bulan ada sisa anggaran rutin biaya rumah tangga wakil presiden, dan sisa uang itu dikembalikan ke kas negara, sejalan dengan prinsip hemat dan jujur Bung Hatta. Tidak satu rupiah pun uang negara dihamburkan untuk pengeluaran di luar kedinasan atau untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Dari cerita tentang Bung Hatta di atas, sikap yang tercermin pada Bung Hatta ialah A. Menghargai uang negara, B. Menunjukkan seorang yang profesional, C. Menunjukkan seorang sosok yang berintegritas, D. Menunjukkan sikap bela negara, E. Menunjukkan sikap sederhana.
Dan jawabannya adalah C, menunjukkan seorang sosok yang berintegritas. Nah, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh tokoh nasional kita yaitu Bung Hatta ialah menunjukkan seorang sosok yang berintegritas. Karena poinnya dia ada jujur, sederhana. Nah, kalau dia opsi sederhana saja kurang tepat ya, karena di sana ada jujur, ada hematnya, tidak korup. Karena kita ingatkan 9 nilai integritas, yaitu kan jupe mandi seberdil, jujur, peduli. Nah, ini juga kan ya, jujur, peduli, mandiri, disiplin. Itu termasuk disiplin juga dia. Jadi yang paling tepat adalah yang berintegritas. Next, nomor 13. Terjadinya krisis moneter di Indonesia mengakibatkan mata uang rupiah melemah. Bentuk bela negara yang dapat dilakukan warga negara Indonesia yaitu A. Menukar rupiah dengan mata uang asing. B. Melakukan impor kebutuhan pokok masyarakat. C. Menggunakan rupiah sebagai alat transaksi jual beli. D. Menggunakan dolar sebagai alat transaksi. E. Menabung uang dan tidak melakukan tindakan konsumtif. Nah, jadi jawabannya adalah C. Menggunakan rupiah sebagai alat transaksi jual beli. Sudah jelas untuk meningkatkan rupiah yang melemah pada era krisis moneter adalah dengan menggunakan rupiah. Jadi cinta rupiah kita sendiri sebagai alat transaksi jual beli. Nomor 14. Nah, benar kan? Ini juga sengaja kita sajikan yang pendek-pendek karena memang pada soal CAT itu tidak semua pemerintah pembuat soalnya soal panjang-panjang, tidak, tapi pasti ada beberapa nomor, bisa jadi 5 sampai 10 buah, itu hanya membutuhkan beberapa detik penyelesaiannya. Jadi kalau temu soal yang panjang, bila pada TWK soalnya panjang-panjang yang menghabiskan beberapa menit, tinggalkan, karena di depan sana pasti ada soal yang penyelesaiannya itu hanya beberapa detik, sehingga kita bisa menghemat waktu, manajemen waktu. Kalau nanti masih ada waktu sisa, baru kita kembali pada soal yang kita tinggalkan itu. Begitu juga dengan pada di TIU, di TKP juga. Kalau di TIU misalnya hitung-hitungannya panjang, membutuhkan berapa menit, bahkan sampai 5 sampai 10 menit, itu sangat ini sekali bosku, karena satu soal 100 soal 90 menit. Ini kalau diberlakukan masih seperti 2019 ya, tapi kan katanya ada penambahan soal, kemudian penambahan waktu. Jadi ya tetap saja sama aja, artinya satu soal itu tidak sampai 1 menit, upayakan selesai. Makanya harus pintar-pintar manajemennya, pintar-pintar strategi. Oke, rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam A. Pidato Bung Karno. B. Piagam Jakarta. C. Pembukaan UUD 1945. D. Proklamasi 17 Agustus 1945. Atau E. Kitab Sutasoma. Nah, kan kalau ada ini kita bisa, Pancasila resminya di mana? Waktu SD kita kan, dari SD, SMP, SMA kita selalu upacara tiap Senin. Jadi sudah terpatri di dalam hati kita bahwa jawabannya adalah ya, benar sekali bosku, C. Termaktub di dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Karena kan upacara kan dibacakan dengan petugasnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu kan kita semua mendengar, artinya bisalah kita kalau untuk soal-soal seperti ini, jangan kita sia-siakan, jangan sampai lolos, jangan sampai lepas dari tangan kita bahwa harus benar jawabannya, harus fix benar. Oke, next. Nah, ini panjang, sengaja kita berikan tadi pendek, ini panjang. Ingat langsung pada poin soal. Kalau poin soalnya ini sikap warga menunjukkan. Nah, ini artinya sikap warga, artinya tentang warga. Kemudian kalau pada ini kan integritas, pilih opsinya kan integritas profesional. Nah, ini coba kita baca. Di awal tahun 2020, tepatnya sekitar bulan Maret pada tahun yang sama, Indonesia digemparkan dengan keberadaan
virus yang menjangkiti warganya. Coronavirus disease COVID yang populer dengan sebutan COVID-19 menyebar begitu cepat di Indonesia, bahkan menjadi pandemi di seluruh dunia. Perekonomian beberapa negara di dunia termasuk negara Indonesia seketika menjadi berubah. Begitu dengan dunia pendidikan di tanah air. Di musim pandemi seperti ini, sebagai akibat adanya COVID-19, semua peserta didik diharuskan mengikuti pelajaran via online. Novanto adalah seorang murid kelas 10 SMA. Untuk mengikuti pelajaran online, dia membutuhkan handphone. Tetapi orang tuanya tidak mampu membelikan karena mereka hanya bekerja serabutan dan sejak ada corona, orang tuanya hanya mampu mencukupi kebutuhan makan keluarganya, tidak lebih. Novanto kesal. Dia kemudian menjadi kasar sama orang tuanya. Dia pergi mabuk-mabukan bersama temannya. Hingga dia berpapasan dengan seorang ibu-ibu yang sedang menelpon di pinggir jalan dengan handphonenya. Tanpa pikir panjang, Novanto langsung merampas handphone milik ibu tersebut. Melihat hal itu, sontak ibu tersebut meminta tolong kepada warga sekitar. Kemudian warga mengejar Novanto hingga akhirnya Novanto tertangkap. Lalu kemudian diserahkan warga kepada pihak berwajib. Sikap warga menunjukkan A. Integritas, B. Profesionalisme, C. Solidaritas, D. Tenggang rasa, atau E. Disiplin. Dan jawabannya adalah B. Profesionalisme. Indonesia adalah negara berlandaskan hukum. Salah satu tugas warga negara adalah patuh pada hukum. Sehingga perbuatan warga pada soal ini menunjukkan patuh terhadap hukum serta tidak main hakim sendiri. Nah, ini perlu ditanamkan kembali kepada warga bahwa kita harus patuh hukum. Jika ada seperti ini, kita tidak main hakim sendiri. Mereka lebih memilih menyerahkan urusan sepenuhnya kepada pihak berwajib. Karena kalau kita telaah lebih dalam lagi, main hakim sendiri itu ada sisi negatifnya. Karena banyak orang, banyak warga gak taunya ada unsur dendam, ada provokatornya suruh makin sendiri. Kapan yang korban itu sudah tewas, ditelisik lebih dalam ternyata ada unsur dendam. Makanya sebaiknya kita ya serahkan kepada pihak berwajib. Oke, next. Nomor 16. Mang Yudi adalah seorang penjaga sekolah. Beliau sangat akrab dengan salah satu murid di sekolah bernama Bisma. Suatu hari Bisma terlambat masuk sekolah dan pintu pagar sudah terkunci. Siswa yang terlambat tidak boleh masuk sekolah, tetapi karena Mang Yudi berteman akrab dengan Bisma, beliau langsung membukakan Bisma pintu gerbang dan mengizinkan Bisma masuk. Sikap Mang Yudi menunjukkan pelanggaran sila kelima pada Pancasila karena A. Mang Yudi kasihan dengan Bisma yang telat masuk sekolah. B. Bisma beruntung kenal akrab dengan Mang Yudi sehingga bisa tetap masuk sekolah walaupun telat. C. Mang Yudi tidak bersikap adil karena telah mengizinkan Bisma masuk sekolah. D. Semua siswa yang telat seharusnya tidak diperbolehkan masuk tanpa terkecuali. E. Mang Yudi tidak enak hati jika dirinya tidak membukakan pintu gerbang untuk Bisma. Nah, ini penerapan Pancasila pada kehidupan sehari-hari ya bosku. Jadi jawabannya C. Mang Yudi tidak bersikap adil karena telah mengizinkan Bisma masuk sekolah. Isi sila kelima kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat C. Kalau A itu Mang Yudi kasihan. Salah. Bisma beruntung kenal akrab. Nah, ini si KKN Mang Yudinya. Dia kasihan, kenal akrab, jadi diizinkan. Kalau ini semua siswa telat, nah ini memang harusnya seperti ini. Tetapi terkait soal ini pelanggarannya apa? Jadi yang Pancasilanya kelima. Nah, kalau E ini kan mirip dengan opsi AB. Oke, next. Nomor 17. Pengamalan dalam kehidupan nyata penerapan Pancasila sebagai dasar negara tercermin dalam sikap berikut. A. Mengikuti upacara kebangkitan Pancasila dengan hikmat disertai dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
B. Memberikan bantuan sosial kepada kaum duafa. C. Mengerjakan tugas kantor sesuai perintah atasan. D. Pulang setelah jam kantor selesai dan memberikan salam kepada atasan dan rekan kerja. E. Menggunakan helm saat mengendarai motor dan tertib berlalu lintas. Nah, kalau opsinya ini bagus semua ya bosku, tapi dalam pengamalan kehidupan sehari-harinya ada poinnya kan, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila dasar negara, kan ada itu lagunya. Jadi opsinya ya E. Menggunakan helm saat mengendarai motor dan tertib berlalu lintas. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan salah satunya sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dalam hal ini sebagai penguatan terhadap kesadaran hukum. Dalam artinya maksudnya kesadaran masyarakat tentang hukum, sehingga hal ini berkaitan dengan konsekuensi negara yang berlandaskan hukum. Artinya negara hukum sebagai jaminan. Nah ini kurang bosku, mohon maaf. Sebagai jaminan perlindungan warganya, sehingga tindakan menggunakan helm saat mengendarai motor dan tertib berlalu lintas ialah wujud kesadaran hukum sebagai warga negara dan wujud pengamalan Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, jadi kalau Pak Polisi menilang kita tidak menggunakan helm itu benar, bosku. Jadi jangan suuzon, jangan sisi negatifnya terus, karena mereka juga ada niat baiknya supaya kalau ada apa-apa kepala kita aman. Dan juga kita memang salah juga, karena dalam termaktub dalam Pancasila itu memang kita harus sadar hukum bagi warga negara. Jadi kalau bawa motor, kendaraan motor ya upayakan menggunakan helm SNI dan tertib berlalu lintas. Jika kita tertib, maka kepentingan umum lancar. Mudah-mudahan negara kita makin maju, makin diberkahi. Nomor 18. Anda sedang mengantri bus di halte. Saat bus datang, Anda mempersilahkan seorang nenek untuk menaiki bus terlebih dahulu. Setelah itu, saat Anda berada di dalam bus, Anda memberi tempat duduk kepada seorang ibu muda yang sedang menggendong anaknya. Sikap yang Anda lakukan menunjukkan A. Mengutamakan persatuan dan kesatuan. B. Mengesampingkan kepentingan pribadi. C. Menghargai keragaman suku budaya. D. Mengutamakan kepentingan pribadi. E. Mengutamakan perasaan empati. Nah, jawabannya adalah ya benar sekali bosku, adalah E. Jadi sikap yang ditunjukkan adalah rela berkorban, berarti mengutamakan perasaan empati. Saat bus datang ada nenek-nenek juga, kita dahulukan nenek-nenek. Setelah dalam bus kita beri tempat duduk pada ibu muda yang gendong anaknya, dia repot gendong anak, kasihan. Jadi ada perasaan empati ya bosku ya. Yang paling tepat adalah E. Clear? Next. Nomor 19. Survei terhadap institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai bahkan lembaga tersebut secara internal maupun eksternal. Manfaat lain survei integritas pegawai adalah A. Sebagai kontrol kinerja pegawai dalam institusi. B. Sebagai pembanding karakter yang ingin dicapai oleh institusi terhadap pegawai. C. Modal perencanaan pembangunan SDM. D. Menjadi bahan evaluasi kinerja untuk menghindari tindakan korupsi. E. Menjadi tanggung jawab institusi menjaga mutu. Integritas pegawai, poinnya itu yang harus kita garis bawahi, harus underlining, ya kan? Manfaat lainnya apa? Ya, benar sekali bosku bahwa yang paling benar adalah D. Menjadi bahan evaluasi kinerja untuk menghindari tindakan korupsi. Nah, jadi manfaat lainnya itu agar tidak melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi yang paling tepat adalah menghindari tindakan KKN, korupsi, dalam hal ini korupsi pada opsinya. Makanya pada kantor-kantor pemerintahan, di Samsat, di Polres, Polsek, kemudian di kejaksaan, pengadilan agama, pengadilan negeri, itu kan ada zona integritas, artinya diupayakan bahwa
zona pada lingkup tersebut anti KKN, artinya tidak ada korupsi, kolusi dan nepotisme, agar para pegawainya, dari pimpinan, staf hingga bawahan untuk selalu menjunjung tinggi integritas pegawai. Dengan integritas pegawai maka Indonesia akan maju, akan makmur, berkeadilan, diberkahi Tuhan Yang Maha Kuasa, rakyatnya adil makmur, semua senang, semua gembira, tingkat kemiskinan bisa kita entaskan, negara kuat, dan negara tetangga, negara lain pun akan segan dengan kita. Ini hal kecil tetapi berdampak sangat besar untuk jangka panjangnya. Nomor 20. Dalam seleksi CPNS 2018, Donita ditawari bantuan oleh seseorang yang mengaku mampu membuat ia lulus seleksi menjadi CPNS dengan syarat harus memberikan sejumlah uang. Nah, waduh, ini ya bosku ya. Karena sangat menginginkan agar menjadi PNS dan agar lebih percaya diri bila bertemu dengan calon mertua. Wah, ini Donita akhirnya tergiur dengan tawaran tersebut dan tanpa ragu memberikan uang yang dipersyaratkan agar lolos. Sikap Donita adalah merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4, E atau sila kelima. Nah, jadi ini kehidupan sehari-hari yang real di kehidupan nyata kita. Bisa jadi pada CPNS, kepolisian, tentara dan lain sebagainya itu hoax ya bosku, hoax itu, penipuan. Laporkan saja, kita negara kita mau maju, jadi untuk yang KKN seperti ini harus diberantas. Nah, jawabannya adalah sila kedua bosku ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, isi sila kedua kan, tepatnya pada butir ke-13, yaitu berani membela kebenaran dan keadilan. Contoh pengamalannya salah satunya ini, nyogok lah bahasanya, nyogok menjadi PNS itu pelanggaran Pancasila. Contoh pengamalan, sebagai manusia kita wajib menjunjung suatu kebenaran. Jangan yang salah malah dibenarkan, atau yang benar kita salahkan. Jangan. Kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia, karena kita sama manusia, cuma di dunia ini hanya sementara ya bosku. Cuma gara-gara rupiah kita jotos-jotosan, sikut menyikut untuk menjadi PNS, menjadi polisi, menjadi tentara. Wah, itu jangka panjangnya sangat buruk. Setelah si oknum keterima jadi PNS, jadi polisi, jadi tentara, nah dia nanti berpikir bagaimana mengembalikan modalnya tersebut. Ya, kalau cuma 300 perak atau 500.000 perak bayarnya, kalau jutaan sampai ratusan juta, nanti mindsetnya bahwa apa yang bisa ia peroleh dari negara, karena ia modalnya udah besar. Tapi kalau murni integritas, no KKN, ya, mudah-mudahan kinerjanya akan sebaik-baiknya sesuai harapan pemerintah, sehingga Indonesia akan maju. Kita ini sudah memasuki revolusi 4.0, jadi tidak ada guna lagi birokrasi seperti itu ya bosku. Karena kalau ada itu, laporkan. Itu adalah salah satu bentuk penipuan, pelanggaran hukum, bukan hanya pelanggaran Pancasila tapi hukum. Biar diproses pihak yang berwajib, agar juga kita memutus mata rantai yang oknum-oknum yang seperti ini. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju, berkeadilan, adil dan makmur. Amin. Nomor 21. Nah bosku, ini juga nomor terakhir pada video ini, sengaja karena nanti terlalu panjang boskunya bosen, maka nanti disambung pada video selanjutnya, nomor selanjutnya 22 sampai sekian ya bosku, supaya bosku tidak terlalu lelah, tidak terlalu bosen. Ikut menjadi anggota kelompok separatis yang menyerukan berdirinya wilayah sendiri. Nah ini juga sedang hot news, sedang hangat-hangatnya.
isu terkini bahkan dari beberapa tahun dari GAM, OPM. Nah, ini ya bosku ya. Merupakan pelanggaran terhadap Pancasila. Khususnya sila ke A, sila ke-1, B, sila kedua, C, sila ketiga, D, sila keempat, atau E, sila kelima. Dan jawabannya ya C, sila ketiga. Isinya kan persatuan Indonesia. Terdapat pada butir pertama, pada sila yang ketiga itu isinya mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan serta kepentingan dan keselamatan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya, bila negara kita ada suatu masalah, ada suatu kejadian, maka kita harus fokus menyelesaikan masalah tersebut untuk kepentingan negara, bukan memanfaatkannya untuk kepentingan kelompok, golongan, atau pribadi. Jangan ya bosku. Mudah-mudahan kita bersama-sama Indonesia semakin maju. Amin. Nah bosku, untuk sementara sampai di sini dulu. Masih ada kelanjutannya, jadi silahkan bosku tonton video kelanjutannya agar bisa belajar lagi. Belajarnya kalau dengan video ini enak, bisa sambil tiduran, bisa sambil rebahan. Menjadi rebahan yang bermanfaat untuk menyambut menghadapi tes CPNS. Sekali lagi, saya di sini bukan ingin menggurui, tapi ingin berbagi kepada bosku. Mudah-mudahan menjadi jalan agar bosku meraih kesuksesan, meraih hasil yang maksimal pada CPNS. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya juga manusia biasa. Jika ada terselip kata, ada pengucapan yang salah, ada yang tidak pas di hati bosku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Silakan ketik di komentar agar menjadi pembelajaran bagi saya pribadi. Terima kasih.